Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dwi Rahayu selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Andari Dwi Indriyanti dengan NIM 2020103051. Yang kedua, Silvi Wahyuni dengan NIM 2020103069. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Tipe keputusan. 1. Tidak terstruktur. Keputusan yang pengambilan keputusan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. 2. Terstruktur. Berulang dan rutin, melibatkan prosedur yang pasti menangani sehingga mereka tidak harus setiap kali baru. 3. Semi terstruktur. Hanya bagian dari masalah telah jelas jawaban yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Proses pengambilan keputusan. 1. Intelijen. Terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana dan akibat apa yang dialami perusahaan. 2. Rancangan. Melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. 3. Pilihan. Tentang memilih alternatif solusi yang ada. 4. Implementasi. Tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Kebutuhan informasi bagi kelompok pengambilan keputusan yang utama di dalam perusahaan. Karakteristik dari keputusan. Tidak terstruktur. Manajemen senior. Contoh keputusan. 1. Menyetujui anggaran modal. 2. Memutuskan tujuan-tujuan dalam jangka panjang. Karakteristik dari keputusan terstruktur. Manajer menengah. Contoh keputusan. 1. Merancang suatu rencana pemasaran. 2. Mengembangkan suatu anggaran departemen. Karakteristik dari keputusan semi terstruktur. Manajemen operasional karyawan individual. Contoh keputusan. 1. Menawarkan kredit kepada pelanggan. 2. Mengisi kembali persediaan. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. 1. Peran manajerial. Peran manajer memainkan peran penting dalam organisasi. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat. Peran manajerial dibagi menjadi dua. 1. Model manajemen klasik. Menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Dalam hal ini, kita harus kembali pada karya-karya para pakar perilaku kontemporer yang mempelajari para manajer dalam aktivitasnya sehari-hari. Kedua, model perilaku. Perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih informal, kurang reflektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik daripada model klasik yang telah kita yakini. Dalam menganalisis perilaku para manajer dari hari ke hari, Henry Misbord menemukan bahwa hal itu dapat diklasifikasikan ke dalam 10 peran manajerial. Peran manajerial merupakan ekspektasi dari aktivitas yang harus dikerjakan oleh para manajer di dalam suatu organisasi. Misbord mendapati bahwa peran manajerial ini dibagi menjadi 3 kategori. 1. Antar pribadi. 2. Informasi.
dan pengambilan keputusan. Peran antar pribadi. Para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik, seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Selanjutnya, peran informasi. Manajer bertindak sebagai pusat syaraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukannya. Selanjutnya, peran pengambilan keputusan. Mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan, menegosiasikan konflik, dan menjadi penengah antar kelompok-kelompok yang bertikai. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata. A. Kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. B. Penyaring manajemen. Para manajer memiliki perhatian yang selektif, menitik beratkan pada jenis permasalahan dan pemecahan tertentu, dan memiliki bias-bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. C. Politik dan inersi organisasional. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Perusahaan perlu mengadopsi model yang baru untuk bertahan. Intelijen bisnis di dalam perusahaan. Intelijen bisnis istilah yang digunakan untuk mendefinisikan proses yang terkait dengan aktivitas pengumpulan, pengendalian dan pemanipulasian, serta menyediakan pelaporan intelijen yang memfasilitasi para pengambil keputusan bisnis yang terinformasi baik. 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. 1. Data dari lingkungan bisnis. Data perlu untuk diintegrasikan dan diorganisasi sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan. 2. Infrastruktur intelijen bisnis. Data akan disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian data mart yang saling berkaitan. 3. Seperangkat alat bantu analitis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan menelusuri perkembangan dari bisnis dengan menggunakan indikator-indikator kunci dan kinerja. 4. Metode dan pengguna manajerial. Manajer memaksakan agar pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. 5. Pengiriman platform MIS, DSS, dan ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analisis disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang mereka perlu tahu untuk melakukan pekerjaan mereka. MIS, DSS, dan ESS. 6. Antarmuka pengguna. Bisnis orang tidak lagi terikat pada meja dan meja-meja. Mereka sering belajar lebih cepat dan representasi visual data daripada laporan kering dengan kolom dan baris informasi. Software Business Analytics Suite menekankan teknik visual seperti dashboard dan scorecard. Intelijen bisnis dan kapabilitas bisnis. Terdapat 6 fungsionalitas analitis yang sistem BI kirimkan untuk mencapai hasil akhir tersebut. 1. Laporan produksi. Laporan yang telah didefinisikan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri. 2. Laporan yang memiliki parameter.
Pengguna memasuki beberapa parameter seperti pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. 3. Panel kontrol. Alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh pengguna. 4. Ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan. Memungkinkan pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. 5. Penelusuran. Kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terperinci. 6. Peramalan skenario dan model. Kemampuan untuk melaksanakan peramalan linear, analisis skenario bagaimana jika, dan menganalisis data menggunakan alat statistik yang standar. Siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analitis bisnis? Lebih dari 80% audiens BI terdiri atas pengguna santai yang sangat mengandalkan pada laporan produksi. Para eksekutif senior menggunakan BI untuk memonitor aktivitas-aktivitas perusahaan dengan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard dan kartu nilai scorecard. Pada manajer menengah dan para analis cenderung untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak. Para karyawan operasional, pelanggan, dan pemasok sebagian besar mencari laporan-laporan yang telah dikemas. 1. Laporan produksi. Output yang paling banyak digunakan dari alat bantu BI adalah laporan produksi yang telah dikemas. 2. Analitis prediktif. Menggunakan analisis statistik, teknik penelusuran data dan historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang untuk memprediksi kecenderungan masa yang akan datang dan pola perilaku. 3. Analisis data besar. Sekarang beberapa peritel online telah memulai untuk menganalisis jumlah pelanggan online dan dalam gerai yang sangat besar yang telah mereka kumpulkan seiring dengan data pada media sosial untuk membuat rekomendasi produk menjadi lebih individual. 4. Visualisasi data, analitis visual, dan sistem informasi geografis visualisasi data. Data visualization. Alat bantu analitis visual dapat membantu para pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang sulit untuk dipahami. Jika data disajikan dalam bentuk grafik, diagram, dashboard, dan peta. 5. Sistem informasi geografis. Geographic Information System (GIS), suatu kategori khusus dari alat bantu untuk membantu para pengambil keputusan memvisualisasikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan mengenai distribusi secara geografis atas orang atau sumber daya lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.